Sobat TDKI Kanaan, kita sate bareng yuk di hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020. Adapun tema sate kita pada hari ini yaitu solidaritas membangun persatuan. Nah teman-teman, dalam ayat 5 di kisah yang akan kita baca pada hari ini disebutkan demikian. Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Kalau piala untuk dipakai wadah minum itu biasa, tapi benarkah bahwa Yusuf tukang ramal sehingga memakai piala itu seolah-olah sebagai benda magis? Dalam teknik sihir, proses untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui itu disebut hidromansi ya guys. Nah, tekanan yang dilakukan Yusuf ternyata membuat saudaranya saling solider. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah kata pepatah. Mari kita baca selengkapnya kisah piala Yusuf yang hilang dan didapati dalam kitab Kejadian 44 ayat 1 sampai dengan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak yang dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Kita sudah membaca kisahnya ya teman-teman. Tampaknya Yusuf itu cuma mencari-cari alasan, seolah-olah piala itu barang suci, alat untuk meramal. Dalam bahasa aslinya ditulis nakes, artinya meramal. Nah, Yusuf itu nggak mungkin menggunakan piala itu untuk meramal teman-teman. Allah telah memberi dia karunia untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan. Dengan sengaja Yusuf memanfaatkan kepercayaan bangsa Mesir akan manfaat piala suci.
agar Benyamin terancam oleh hukuman berat, yaitu menjadi budak. Dahulu, saudara-saudaranya itu tega loh menjual Yusuf sebagai budak kepada para kafilah. Sekarang, apakah mereka akan tega membiarkan Benyamin adik mereka terancam hukuman menjadi seorang budak? Nah, Ruben, Benyamin, dan yang lain tidak dapat berbicara. Lidah mereka keluh, dan terbayang betapa menderitanya Yakub kehilangan lagi anak bungsunya. Kenapa Yusuf memilih Benyamin sebagai targetnya? Jelas, karena Benyamin adalah saudara seibu dengan Yusuf. Ingat ya guys ya, bagaimana saudara-saudaranya waktu itu menjual Yusuf menjadi budak. Kalau mau cuci tangan, mereka juga bisa membiarkan Benyamin menjadi budaknya Yusuf. Tapi mereka itu saudara sudah berubah. Mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mereka menyatakan solidaritasnya, membuka jubah sebagai tanda kesedihan. Kalaupun dihukum, ya biarlah semuanya ikut dihukum. Nah teman-teman, Yusuf yang telah sukses tidak mendendam di sini loh. Dia justru rindu kepada saudara-saudaranya. Pengampunan membawa perdamaian. Saudara-saudaranya pun demikian. Mereka bersatu menanggung beban bersama. Maka kita semuanya hendaklah menjaga persatuan di antara sesama saudara ya. Jika yang satu kesulitan, yang lain hendaknya menolong. Maka akan nyatalah tugas panggilan gereja untuk kita semua, yaitu bersekutu sebagai sesama orang percaya agar Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi satu kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk saling bersolidaritas dan jangan lupa teman-teman untuk saling memaafkan untuk membawa perdamaian. Nah, untuk menutup saat teduh kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Kiranya kami dapat saat teduh online pada hari ini. Kiranya juga Tuhan kami berdoa, kiranya kami dapat saling bersolidaritas antar sesama kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, besok kita ada ibadah di channel ini. Jangan lupa teman-teman buat ikut ibadah besok ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman, hari Senin kita bakal ada saat teduh lagi di channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk bagikan materi ini ke teman-teman yang lain supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, jangan lupa juga teman-teman, buat teman-teman yang punya pergumulan atau pertanyaan, teman-teman bisa DM Insta Youth GKI Kanan, dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GKI Kanan. Jangan lupa juga, hari ini kita ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya teman-teman bisa lihat di grup line atau grup WA teman-teman. Jangan lupa untuk join ya teman-teman. Have a blessed weekend, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kenapa sih Tuhan tuh mau menciptakan manusia? Kalau nggak ciptain manusia, juga Tuhan nggak akan bercapek-capek dengan urusan dosanya manusia. Pernah mikir gitu nggak sih? Kan kita tuh udah berusaha yang terbaik gitu kan, kayak ngelakuin perintah Tuhan, berusaha buat ikuti jalannya Tuhan gitu. Tapi kenapa sih kok kita masih aja kayak kena apapun yang nggak kita pengen terjadi gitu? Tuhan menciptakan kita bukan karena Tuhan lagi nggak ada kerjaan nih. Jadi di surga kosong, sepi gitu, terus Tuhan nggak ada kerjaan lalu Tuhan ciptain manusia. Nggak gitu Ferguson ya. Nah, sebenarnya apa aja sih kok tujuannya Tuhan nyiptain kita, rancangan-rancangan Tuhan buat kita tuh apa aja sih? Nah teman-teman, mari kita pahami bahwa kita harus mencari tahu kehendak Tuhan.